Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bapak Edi Rohmat, masih di pelajaran matematika ya untuk kelas 8. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke dalam bab baru ya, bab tentang relasi dan fungsi. Nah, dari bab relasi dan fungsi ini, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang relasi. Kita langsung aja ke dalam materinya ya. Yang pertama itu adalah relasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relasi itu? Nah, di sini relasi adalah hubungan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B ya. Kemudian kita akan langsung ke dalam contoh. Nah, di sini ada suatu pernyataan ya, kota Bandung dan Semarang terletak di Pulau Jawa. Kemudian kota Medan terletak di Pulau Sumatera. Kemudian untuk kota Denpasar terletak di Pulau Bali. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut terlihat ada dua, yaitu yang pertama itu adalah kota-kota itu dimasukkan ke dalam himpunan pertama atau himpunan A, yaitu Bandung, Semarang, Medan, dan Denpasar. Kemudian untuk nama pulau dimasukkan ke dalam himpunan yang kedua atau himpunan B, yaitu Jawa, Sumatera, dan Bali. Nah, kita langsung mengambil kesimpulan bahwa himpunan A ke B itu dihubungkan dengan kata terletak di pulau ya, terletak di pulau, atau dengan kata lain himpunan A ke B itu dinyatakan dengan kata terletak di pulau ya. Seperti ini kan, Bandung dan Semarang terletak di Pulau Jawa ya. Oke, kita langsung ke materi berikutnya. Nah, di sini relasi ya, relasi dapat dinyatakan atau disajikan menjadi tiga ya. Menjadi tiga cara, yaitu yang pertama yaitu memakai diagram panah, kemudian yang kedua memakai diagram kartesius, kemudian yang ketiga adalah memakai himpunan pasangan berurutan. Kita langsung ke materi diagram panah ya. Nah, di sini diagram panah menggunakan anak panah untuk menunjukkan anggota himpunan A yang berelasi dengan himpunan B. Himpunan A sebagai himpunan pertama diletakkan sebelah kiri, kemudian himpunan B sebagai himpunan yang kedua diletakkan sebelah kanan. Arah anak panahnya menunjukkan relasi antara anggota dari himpunan A ke himpunan B ya. Jadi anak panahnya itu menunjukkan dari himpunan sebelah kiri menunjukkan ke sebelah kanan. Nah, di sini contohnya ya. Diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian himpunan B yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kita ini himpunan A ya. Himpunan A, kemudian setelah ada himpunan A kita ke himpunan B. Nah, ini anak panahnya ya yang menunjukkan relasi dari A ke B. Nah, kita lihat ininya anggota-anggota dari himpunan A, kemudian dari anggota himpunan B. Nah, sekarang dari A ke B itu menunjukkan relasi apa ya, atau menunjukkan apa? Seperti tadi kan terletak di pulau. Nah, sekarang angka-angka ini dari A ke B itu relasinya apa? Nah, di sini relasinya 2 kurang dari. Nah, 2 kurang dari, kita lihat anak panahnya. Nah, ini ya anak panahnya itu 1 itu menuju ke 3, 2 menuju ke 4, 3 menuju ke 5, kemudian 4 menuju ke 6, 5 menuju ke 7, dan 6 menuju ke 8, kemudian 7 menuju ke 9. Nah, ini gimana sih caranya ya? Nah, caranya kalau di sini kurangnya dari, maka kita tinggal dikurangkan 2 dari himpunan B ya, atau himpunan yang paling kanan atau himpunan yang sebelah kanan
itu dikurangkan 2. Kenapa? Karena di sini relasinya 2 kurangnya ya. Nah, misalkan kalau di sini 3 lebihnya dari, maka yang B ini tinggal ditambahkan 3. Misalkan nih, yang 3 ditambahkan 3 berarti ke 6. Berarti 6 3 lebihnya dari 3, atau 7 itu 3 lebihnya dari 4 ya. Jadi kalau untuk pengurangan atau lebih itu tinggal misalkan kurang ya, kurang 2 kurangnya dari, tinggal yang himpunan B ini dikurangkan 2, atau 2 lebihnya dari, maka ini yang B ini tinggal ditambahkan 2 ya. Jadi patokannya ada di B. Nah, kita ambil contoh yang lain dengan angka yang sama ya, dengan anggota yang sama, yaitu A-nya itu adalah 1 sampai 7, kemudian yang B-nya 2 sampai 10 ya. Kemudian kita lihat relasi dari A ke B-nya itu apa? Setengahnya dari. Ya, kita lihat anak panahnya. Nah, anak panahnya 1 menuju 2. Jadi 1 setengahnya dari 2. 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. Kemudian 4 setengahnya dari 8. Dan 5 setengahnya dari 10 ya. Nah, di sini gimana sih caranya? Nah, kalau tadi ya dikurangkan, maka ini berkurang. Nah, kalau setengahnya dari ini tinggal dikalikan setengah ya. Dikalikan setengah. Ya, jadi yang B ini kalau tadi ini dikurangkan, kalau ininya kurang, kalau lebih ininya dijumlahkan. Nah, kalau ini setengahnya dari ini, maka dikalikan dengan setengah. 2 dikalikan setengah itu 1. 4 dikalikan setengah itu 2 ya. 6 dikalikan setengah itu 3, maka 3 setengahnya dari 6 ya. Misalkan Pak, kalau ini apa 2 kalinya ya, maka 2 kalinya dari 1 kan, di 1 nggak ada, maka di sini 4 2 kalinya dari 2, ini tinggal sama dikalikan ya, dikalikan 2 ya. Misalkan 4 2 kalinya dari 2, nah ini berarti di sini 2 kalinya. Nah, sedangkan di sini setengahnya dari, maka ini yang himpunan B ini dikalikan dengan setengah atau 1/2 ya. 2 dikalikan 1/2 yaitu dapat 2. Dan seterusnya ya, 10 dikalikan 1/2 yaitu dapat 5. Oke, kita ke materi yang selanjutnya, yaitu diagram kartesius. Nah, seperti di bab yang kemarin kita telah membahas diagram kartesius. Nah, sekarang diagram kartesius itu digunakan ke dalam penyajian relasi. Diagram kartesius merupakan diagram yang mempunyai 2 sumbu yang saling tegak lurus ya, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Sumbu mendatar atau horizontal merupakan himpunan pertama atau himpunan A. Sumbu tegak atau vertikal merupakan himpunan kedua atau himpunan B ya. Nah, ini contohnya sama kayak tadi ya. Di diagram panah angkanya Bapak samakan biar kalian tidak pusing ya. Dan nah, di sini ada sumbu A atau sumbu X, itu sumbu mendatar atau horizontal. Kemudian ada sumbu B, himpunan B ya, atau ini yang vertikalnya. Nah, sekarang ini, nah ini 2 kurangnya dari ya, maka ini 1 2 kurangnya dari 3. 2 kurangnya 2 kurangnya dari 4 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. 1 2 kurangnya dari 3, ini sama ya kayak tadi tuh. 3 itu pasangannya dengan 5. Kemudian nah, karena yang ini dikurang dari 2 ya. 9 dikurang 2 jadi 7. Jadi 7 ya. Kita langsung ke contoh yang kedua. Yang kedua itu adalah tadi setengahnya dari ya. Nah, di sini 1 setengahnya dari 2, kemudian 2 setengahnya dari 4,
3 setengahnya dari 6 ya. Nah ini titik-titik ini sama kayak tadi ya yang di diagram panah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang himpunan pasangan berurutan. Nah di sini pasangan berurutan berarti pasangan bilangan yang dituliskan dalam tanda kurung. Suatu relasi dapat dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dengan bilangan pertama anggota domain dan bilangan kedua anggota kodomain ya. Nah, untuk domain dan kodomain ini nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Domain itu adalah daerah asal, kemudian kodomain itu adalah daerah lawan ya, yang menjadi kawannya. Nah, ini contoh seperti yang tadi ya. Yang tadi itu Bapak ininya angkanya disamakan dari mulai diagram panah, kemudian diagram kartesius, kemudian yang sekarang adalah himpunan pasangan berurutan ya. Nah, kita jawab, jika 2 kurangnya dari, maka himpunan A ke B itu dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Ingat ya, yang pertama itu adalah kurung Kurawa. Kemudian yang kedua kurung biasa ya, yang itunya pasangan berurutannya. Jadi kurung Kurawa, kemudian kurung yang pertama itu 1,3. Karena 2 kurangnya dari ya 1, 2 kurangnya dari 3. Kemudian 2 kurang 2-nya 2 kurangnya dari 4 ya. 3, 2 kurangnya dari 5 ya, berpasangan terus. Kemudian yang contoh yang keduanya adalah setengahnya dari. Nah, ini sepertinya kurung Kurawa yang pertama ya. Kemudian yang di dalamnya kurung biasa, yang di dalam pasangan-pasangan berurutannya itu. 1 setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, kemudian 4 setengahnya dari 8, dan 5 setengahnya dari 10. Oke, untuk hari ini, untuk tugas hari ini kalian silahkan kerjakan tugas mandiri halaman 24 nomor 1 dan 2 ya. Untuk nomor 1 yang A dan B-nya itu cukup 1 relasi aja ya. Cukup 1 relasi aja. Kemudian yang nomor 2 itu silahkan kerjakan yang A dan B. Nah, untuk yang nomor 1 dan 2 silahkan kalian tentukan relasi yang bisa terjadi antara himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang nomor 2 silahkan kalian tentukan relasi yang terjadi dari P ke Q ya, seperti tadi di dalam contoh 2 kurangnya dari. Nah, misalkan di sini yang nomor 1 2 kurangnya dari, maka 5. Nah, lihat tak, kalau ini berarti kita bisa juga yang nomor A ini adalah 5 kalinya dari ya, 5-nya kali berarti, atau bagi 5 1/5-nya dari, atau faktornya dari ya, bisa aja yang nomor 1 itu. Kemudian yang nomor 2 itu bisa 2 lebihnya dari atau 2 kurangnya dari ya. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap kalian semangat dalam belajar ya, walaupun kita masih dalam masa pandemi dan belajar melalui BDR ini ya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.